Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kalau Bapak Ibu Guru melihat di slide saya, pada akhirnya ya, apa yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru untuk tunjangan sertifikasi guru triwulan keempatnya, itu cair juga, terutama untuk guru-guru ASN ya, karena tanggal 24 kemarin itu mayoritas banyak guru-guru ASN yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat. Nah, tentu pasti ada yang berkomentar bahwa saya aja belum dapat yang triwulan keempat gitu. Tenang Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru berarti belum memahami kalau pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan itu dilakukan secara bertahap. Jadi yang terpenting Bapak Ibu Guru itu SKTP-nya sudah terbit ya untuk yang triwulan ketiga, karena itu berlanjut ke triwulan keempat, tinggal menunggu waktu saja kapan akan dicairkan. Nah, sayangnya pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan keempat itu menimbulkan ada beberapa yang berkomentar ya, kok tidak sesuai dengan nominal yang sudah semestinya gitu ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, oke Bapak Ibu Guru, jadi pertama dulu status pencairan tunjangan triwulan keempat ini. Jadi pencairan ini berlangsung atau mulai dicairkan khususnya untuk guru-guru ASN itu tanggal 24 November kemarin ya. Jadi sudah banyak guru ASN yang melaporkan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu sudah masuk ke rekening gitu ya. Nah, contohnya itu adalah daerah Lampung Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jambi, Papua Tengah, Maluku, Ponorogo, Riau, Sumatera Selatan, dan lainnya. Jadi ini adalah contoh-contoh daerah yang sudah saya himpun, di mana mereka sudah menerima tunjangan triwulan keempatnya. Nah, tentu saya menyadari betul bahwa pasti ada guru-guru yang merasa bahwa, loh, Maluku misalnya ya, itu Maluku bagian mana gitu. Nah, itu sayangnya mereka tidak menyebutkan ini ya, tidak menyebutkan nama sekolah. Yang menyebutkan itu hanya cuma Lampung Timur, itu kemarin di SD. Sekolah SD-nya yang menyebutkan semacam itu. Jadi sebagian besar sekolah SD di Lampung Timur itu sudah menerima tunjangan triwulan keempat. Nah, nominalnya umumnya itu adalah sekitar 9 juta ya, tergantung dari golongan dan sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu Guru, saya agak sedikit ketawa ya, karena pencairan itu banyak yang ternyata tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai itu maksudnya seperti apa? Jadi tidak sesuai itu misalnya ada yang menerima itu 3 bulan. Ya, kalau 3 bulan berarti normal ya Bapak Ibu Guru, karena per triwulan kan gitu ya. Tapi ada juga yang hanya cuma menerima 2 bulan. Jadi kalau yang 3 bulan dia secara aturan benar ya. Jadi dia menerima Oktober sampai Desember. Sedangkan ada yang menerima 2 bulan itu hanya cuma yang Oktober, November gitu. Yang Desember itu belum gitu. Nah, ini yang menjadi banyak rame di grup-grup Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan besar juga Bapak Ibu Guru, bahwa lah terus yang bulan Desembernya kapan saya akan menerimanya gitu ya. Ini padahal sudah mau masuk bulan Desember lagi, kenapa nggak sekalian aja ditransfer gitu ya. Nah, tenang Bapak Ibu Guru, ternyata ada sedikit permasalahan. Kalau misalnya mau menunggu sampai Desember, itu akan lebih lama lagi. Makanya dicairkan lebih cepat, biar Bapak Ibu Guru itu tidak lama-lama menunggu ya. Meskipun pada dasarnya mungkin Bapak Ibu merasa saya sudah terlalu lama menunggunya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perbedaan ini tuh masih perlu konfirmasi dari masing-masing daerah gitu ya. Nah, kemungkinan itu terkait dengan administrasi daerah di KPPN. Kenapa demikian? Ya, ternyata Bapak Ibu Guru ya, ini berdasarkan dari asumsi mungkin ya, asumsi bahwa validasi itu
yang dilakukan itu hanya cuma Oktober dan November, itu khusus untuk yang 2 bulan ya, sehingga yang Desember itu masih perlu adanya validasi tambahan gitu. Nah ini saya juga tidak memahami kenapa daerah waktu di pencairan triwulan ketiga itu ini apa itu memvalidasi sehingga keluar kode 16 itu Bapak Ibu guru ya. Kan tidak masuk akal juga ya, ini menurut saya ya. Kalau di triwulan ketiga itu dia seorang guru itu mendapatkan full 3 bulan sekaligus, kenapa justru yang triwulan keempat dia hanya cuma dapat 2 bulan? Kenapa demikian saya bilang tidak masuk akal? Karena data-data di pencairan triwulan keempat itu diambilkan dari validasi di triwulan ketiga gitu. Makanya Bapak Ibu guru itu tidak perlu harus memvalidasi pada triwulan keempat karena data-datanya sudah diambil dari triwulan ketiga. Jadi sekali lagi ya, saya bilang bahwa ini tidak masuk akal kalau berbicara tentang validasi gitu ya. Karena validasi di triwulan ketiga itu sudah selesai dan itu Bapak Ibu guru sudah mendapatkan langsung 3 bulan. Jadi otomatis kalau di triwulan ketiga dapat 3 bulan, maka semestinya yang di triwulan keempat itu juga seharusnya dapat 3 bulan gitu. Tapi justru ada yang dapat 2 bulan. Nah, nanti saya akan informasikan lebih lanjut kapan sebenarnya nanti untuk memenuhi yang 1 bulannya itu ya. Nah ini yang perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa kenapa pencairan itu tidak serentak. Jadi mulai dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga pencairan itu tidak selesai dalam 1 hari Bapak Ibu guru ya. Karena harus mengurusi jutaan guru, jadi tidak bisa dalam 1 hari. Nah biasanya itu membutuhkan 1 sampai 2 hari untuk bergulir antar daerah Bapak Ibu guru ya. Itu bahkan lebih dari 1 sampai 2 hari tersebut. Bisa sampai 1 minggu gitu ya. Tergantung dari kesigapan masing-masing daerahnya ataupun kesigapan dari Bapak Ibu guru sendiri. Nah, jika belum cair, kemungkinan giliran terjadi berikutnya seperti itu. Jadi mohon bersabar ya, terutama bagi guru-guru yang belum mendapatkannya yang kemarin. Saya berharap di tanggal 25 ini kembali akan ada pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Gitu. Nah, setelah satu guru di daerah cair, biasanya disusul dengan guru-guru yang lainnya yang berhak. Nah, tetapi banyak kasus juga ya, tidak biasanya misalnya ada kasus satu sekolah itu guru-guru yang lain sudah dapat, yang lain ada 2 yang belum dapat gitu. Banyak permasalahan di lapangan. Nah, ini program pemerintah untuk guru sertifikasi PBG. Jadi di tahun ini itu terdapat 806.000 peserta PPG ya yang akan mengikuti seleksi PPG dan kemudian kalau lulus maka dia berhak nanti mendapatkan sertifikasi gurunya ya. Kemudian targetnya itu sekitar 95% guru itu dapat ikut PPG untuk memperoleh sertifikasi ini ya, karena yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Sayang ya kalau sudah ikut PPG kemudian tidak tersertifikasi gitu ya, atau tidak mendapatkan sertifikasi gitu. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan untuk bisa ini ya, untuk bisa tersertifikasi lulus PPG gitu. Nah, manfaat sertifikasi ya tentunya untuk peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Nah, berikutnya itu adalah tunjangan untuk guru. Jadi untuk guru non ASN itu tunjangannya adalah 1 juta per bulan. Untuk guru ASN itu tunjangannya setara dengan gaji pokok ya. Nah, untuk guru honorer itu bantuan tunjangannya itu sekitar 3 juta per bulan ya, dan akan naik di tahun 2026 itu menjadi 400.000, bukan 3 juta, astagfirullah. 400.000 per bulan untuk tahun 2026 ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk guru honorer itu bantuan tunjangannya itu 300.000 per bulan, nanti di tahun 2026 itu menjadi 400.000 per bulan. Nah, semua tunjangan ini itu ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru semua. Nah, kemudian ada program beasiswa kualifikasi guru. Jadi untuk guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 sampai S1 itu akan mendapatkan beasiswa. Kemudian bantuan maksimalnya itu 3 juta per semester. Nah, targetnya itu adalah 12.500 guru ya yang menerima beasiswa di tahun ini. Nah, kesimpulannya bahwa untuk tunjangan triwulan keempat ini mulai cair, berlangsung secara bertahap ya. Untuk ASN itu dimulai tanggal 24 kemarin. Perbedaan lama bulan pencairan itu terjadi di antar daerah ya. Pemerintah itu fokus pada sertifikasi ya, tunjangan beasiswa dan pelatihan guru, serta ada pembaruan kurikulum menekankan metode, makna, dan karakter. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.